yang satu tidak ada makanan, miskin. Ya, kenapa kok dia nggak bisa makan? Ya, apa sebabnya? Kenapa yang sebelahnya bisa kok dia tidak? Nah, soal-soal begitu yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di benak yang namanya Habibie atau Rudi waktu kecil. Itu yang tidak semua saya bisa jawab. Jawabnya itu hanya saya peroleh dari guru. TV waktu itu tidak ada, internet tidak ada, tidak Google, atau dari buku. Buku itu yang ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa yang terjangkau dan mengandung banyak informasi adalah bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Karena itu saya belajar bahasa Belanda, pasti belajar bahasa Inggris. Dan kadang-kadang tidak bisa selesai waktu itu harus melihat di buku bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Saya belajar bahasa Prancis, baca bahasa itu, dan itu belajarnya di sekolah. Tapi kalau sendiri yang menyebabkan saya mau belajar bahasa itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak saya, mengenai lingkungan saya, mulai dari teknologi. Sekarang gampang saya jawab, mulai dari jembatan, apa itu ke kapal, apa itu 17 sudah tahu ada kapal terbang, ada kapal terbang, apa saja. Dan juga di jalan, kok kenapa dia miskin gitu ya, kok kenapa nggak bisa diberikan yang sama. Sedangkan saya juga baca ya buku mengenai sosial atau roman atau apa saja yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan saya itu. Jadi saya akan menasihatkan ya diri saya melakukan apa yang telah saya lakukan dahulu. Tapi dalam keadaan sekarang nasihat itu tentunya kepada cucu saya. Itu dia supaya ya memanfaatkan prasarana network yang diberikan oleh umat manusia. Dulu saya harus beli bukunya, saya harus pergi ke perpustakaan. Untuk bisa masuk saya harus bayar, sewa bukunya, harus catat, harus berikan pada waktunya kembali. Sekarang tidak, saya bisa tanya, ada pertanyaan saya masukkan ke mana? Ke Tante Google. Saya tanya, saya serentak dapat usul, oh ini adalah ini. Dari situ saya masuk ke mana? Enggak ke Google atau tetap di Google, atau saya masuk dalam internet mencari web yang berkenaan dengan nama tersebut. Jadi sebenarnya tanpa saya kehilangan waktu untuk pergi ke tempat lain, itu butuh waktu. Bisa waktu saya 17 saya di Bandung, saya butuhkan waktu. Saya nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, harus naik sepeda. Itu pun kalau naik sepeda mau ke perpustakaan, ya baru sampai situ telat, tertutup. Jadi susah. Mau beli bukunya, lihat di toko buku, mahal banget, nggak bisa. Jadi kendala-kendala banyak sekali. Sehingga satu-satunya ya bagaimana ya di sekolah tanya sama guru dan seterusnya. Tapi sekarang si Habibie yang si Rudi umur 17 itu, dia pegang iPad atau laptop 24 jam. Dia tidak, itu waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke library itu hampir tidak ada. Itu dia kom saja. Dan hebatnya lagi, library saya dulu hanya di Bandung waktu umur 17. Library saya sekarang di seluruh dunia. Saya bisa masuk ke dalam situ. Dan saya bisa tanya. Ada juga orang yang pintar-pintar membuat web, misalnya saya korespondensi dengan dia. Tapi tanya, tapi satu yang jelas. Tiap manusia mendapat 24 jam.
24 jam harus kita pandai-pandai memanfaatkan. 24 jam itu tidak ada yang lebih dapat lebih banyak, lebih sedikit. Ada dari keluarga adik kakak. Misalnya, kalau saya ke Rudi sekarang, zaman sekarang, dia punya adik namanya Fani, adik zaman sekarang. Ya, 24 jam saya manfaatkan itu, ya tergantung. Kalau saya manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar saya, yang saya tidak bisa mengerti dan berusaha mengerti dan cari penyelesaiannya, itu saya lakukan. Tapi kalau saya 24 jam itu, saya juga pakai laptop, saya juga pakai iPad. Tapi yang saya buat game, main, perang ini lawan perang itu. Ya saya hancurkan pertama waktu yang penting. Waktu yang irreversible itu saya tidak manfaatkan dengan baik. Alangkah indahnya bahwa kalau waktu itu saya memanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan saya, kemampuan saya. Dan bisa dengan peningkatan kemampuan tersebut, saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk membantu orang. Cara membantu, saya harus kerja keras, harus memiliki kemampuan, baik dipandang dari sudut ekonomi dan pengetahuan, untuk benar membantu. Tapi kalau saya main game terus, habis duitnya minta dong, kasih main game terus, ya bener aja dong. Itu saya tidak sarankan.